belajar matematika bersama Kita Pasti Bisa. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan meneruskan belajar statistika tentang penyajian data, khususnya tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Yang akan kita pelajari ada dua, data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh, nilai ujian matematika dari 30 siswa. Karena datanya kurang dari sama dengan 30, maka tabel distribusi frekuensinya kita bagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan nilai yang ada. Tidak perlu dikelompokkan. Sehingga kita mendapatkan tabel seperti ini. Ini nilai-nilainya mulai dari 3 sampai 9. Untuk mendapatkan banyaknya frekuensi bisa dengan pertolongan teli atau turus seperti ini, atau bisa juga dihitung langsung. Kalau menghitung langsung berarti untuk nilai 3 ada berapa? Kita lihat 3. Ya, ada 1. Kemudian untuk 4, 4-nya ada 1, kita tulis di sini 1. Untuk 5 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-nya ada 6, kita tulis di sini. Begitu seterusnya sampai nilai yang tertinggi yaitu 9 ada 3. Setelah itu ada baiknya dijumlah untuk memastikan tidak ada data yang terlewatkan. Mudah ya. Berikutnya kita lanjutkan data kelompok. Contohnya ini ada nilai ujian matematika dari 80 siswa. Karena datanya banyak, maka nilainya kita kelompokkan berdasarkan interval tertentu. Misal seperti ini. Coba saya perbesar. Nah, kita dapat seperti ini. Perhatikan, ini ada nilai 31 sampai 40. Ini yang disebut interval. Interval itu kan berarti mulai dari berapa sampai berapa. Nah, ini kelas pertama intervalnya 31 sampai 40. Untuk membuat tabel yang seperti ini, kalian perlu menentukan banyaknya kelas. Kalau tabel ini kita lihat berapa banyaknya kelas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabel ini banyaknya kelas ada 7. Selain itu kalian juga perlu untuk menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu berarti ini interval 31 sampai 40 itu berapa? Berapa panjangnya? Berapa? 9 atau 10? 10 ya, 31 sampai 40 itu 10 karena 31-nya dihitung. Nah, panjang kelas untuk tiap-tiap kelas ini harus sama, tidak boleh berbeda. Selain itu, kalian juga perlu menentukan batas bawah kelas pertama. Ini namanya batas bawah. 31 itu batas bawah. Berarti 40 itu batas atas. Berarti batas bawah kelas pertamanya 31. Boleh 31 atau boleh juga nanti selain itu. Akan kita bahas berikutnya. Berikut langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Yang pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan atau rentangan itu diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Kita lihat datanya tadi. Data terbesarnya 99, data terkecilnya 35. Sehingga kita peroleh R-nya sama dengan 99 dikurangi 35 sama dengan 64. Langkah berikutnya kita tentukan banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas boleh ditentukan sendiri, misal banyaknya kelas ada 5, 10 atau yang lainnya.
atau boleh dengan cara lain menggunakan aturan Sturges. Untuk pembahasan kali ini kita coba menggunakan aturan Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya data. Banyaknya data berarti ini 80. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Log 80 berapa? Kalau mau cepat pakai kalkulator, log 80. Log 80 itu 1,9031. Kemudian kita kalikan dengan 3,3. Hasilnya 6,2802. Kita dapatkan 7,2802. Maka banyaknya kelas boleh 7 atau juga boleh dibulatkan ke atas 8. Langkah berikutnya menentukan panjang kelas. Panjang kelas bisa diperoleh dengan membagi rentangan dengan banyaknya kelas. R-nya tadi 64, kelasnya kalau misal kita ambil yang 7, maka kita peroleh P-nya 9,1429. Nah, P ini kita juga bisa mengambil P-nya 9 ataupun juga P-nya 10. Tetapi perlu diingat, cara membulatkannya boleh ke bawah, boleh ke atas, tetapi nanti semua data harus masuk. Kalau ada data yang tidak masuk, berarti kita ulangi lagi. Kita bulatkan, kalau mungkin nanti kita ambil P sama dengan 9, ternyata data yang 99 tidak bisa masuk, maka kita ambil P-nya 10. Maka kalau saya, karena tadi K-nya sudah kita ambil yang ke bawah 7, maka sekarang untuk panjang kelasnya kita ambil 10 saja biar aman. Setelah itu kita pilih batas bawah. Nah, batas bawah ini boleh 35 atau boleh di bawahnya. Boleh, kalau mau bagus misalkan 31 sampai 40. Tapi pengambilan batas bawah ini tidak boleh melebihi panjang kelas. Misal kok ini batas bawahnya 35, terus kita ngambil batas bawahnya 25. Nah, jangan seperti ini. Maka mengambilnya jangan sampai melebihi panjang kelasnya, karena nanti pasti ada frekuensinya yang 0. Nah, berikutnya kita buat tabelnya. Kita buat tabel seperti ini. Nah, kita tentukan intervalnya. Misal kita ambil 31, berarti 31 sampai 40, karena tadi kita ambil panjangnya 40. Yang berikutnya berarti 41 sampai 50. Kemudian 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80. 1 sampai 90, 91 sampai 100. Maka kita lihat nanti semua data itu masuk apa enggak. Yang terendah tadi kan 35, berarti bisa masuk. Yang tertinggi 99, ini kan kita batasnya 100, berarti semua data bisa masuk. Kita cek lagi banyaknya kelas, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan betul ada 7 kelas. Kemudian angka-angka ini kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama 80. 80 berarti masuk ini. 80 lagi masuk ini. 70. 70 berarti ada di interval ini. 68 berarti 68 itu posisi ada di interval ini. 90 berarti kan masuk di sini.
dan seterusnya sampai nanti data yang terakhir 75, sehingga kita dapatkan tabel yang seperti ini. Kemudian kalau talinya ini kita hilangkan, kita akan memperoleh data seperti ini. Bisa dipahami anak-anak ya? Terima kasih.